warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Siapa orang yang diberikan hidayah oleh Allah, dia tidak akan pernah sesat. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Tetapi siapa orang yang disesatkan oleh Allah, dia tidak akan pernah lagi mendapatkan hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Muslimun wa muslimat, usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Ya Allah, tambahlah ilmu kami yang bermanfaat. Warzuqna fahma. Ya Allah, mudahkan kami dalam memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan pada saat ini, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada kita semua. Wa asabani wa asabakumullah. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Bapak sekalian, malam ini sesuai dengan materi Selasa kedua, tentu kita belajar dan menasihati dalam ekonomi syariah. Karena konsep hukum, azas hukum, perkembangan masyarakat, perkembangan sosial itu selalu mendahului perkembangan hukum. Karena itu persoalan umat dalam hal muamalah, dalam hal ekonomi, dalam hal bisnis selalu mendahului dari hukum yang telah qat'i, yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulullah. Kemudian mungkin juga telah diputuskan para ulama melalui ijtihad dan fatwa. Karena itu persoalan ekonomi syariah bagi umat Islam banyak yang bersifat ijtihadi. Artinya ijtihad itu adalah persoalan hukum yang tidak secara shar'i, tidak secara jelas digambarkan oleh Allah dan Rasulullah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi orang-orang tertentu yang kita sebut dengan ulama alim, yang mereka mentakwilkan persoalan hukum sesuai dengan ilmunya, maka umat Islam mendapatkan keputusan hukum. Dan termasuk malam ini akan kita bahas tentang persoalan ekonomi syariah, ekonomi Islam, yang hari ini suka tidak suka mungkin sudah kita lakukan. Persoalannya adalah secara hukum, kalau itu sudah betul kita tinggal nyaman melanjutkan ekonomi syariah itu. Kalau belum betul, tentu kita lakukan pertobatan ekonomi. Kalau tidak betul, tentu kita harus lakukan pertobatan ekonomi. Karena kita khawatir daging yang tumbuh dari yang kita makan, yang berkembang dari yang konsumsi, itu tidak akan pernah masuk surga. Kata Rasulullah, kullu lahmin nubita min haram la yadkhulul jannata kullu lahmin nubita min haram.
tidak akan masuk surga setiap daging yang tumbuh dari yang haram. Yang kedua, kata Rasulullah, siapa orang yang memakan, mengkonsumsi dinar atau dirham dari halal yang riba, maka tidak ada yang pantas baginya kecuali neraka jahanam. Maka kita takut, banyak sholat, tetapi kita takut dicap oleh Allah, kamu bukan penghuni surga. Apa persoalan? Minimal ada 3 persoalan ekonomi syariah yang kita bicarakan malam ini. Pertama, dalam sistem perekonomian hari ini dikenal dengan reseller. Apa ya bahasa luxury ini? Reseller. Dijual, penjualan kembali. Kita gambarkan dulu apa itu reseller. Yang kalau bapak-bapak, ibu-ibu, pedagang tentu berhubungan dengan itu. Reseller adalah pebisnis yang melakukan proses jual beli dengan langsung membeli barang dari browser, supplier, untuk kemudian disimpan sebagai stok, kemudian dijual kembali kepada konsumen. Kita contohkan, misalnya X adalah seorang reseller. Dia membeli untuk dijual kembali. Dia membeli barang kepada Z sebagai grosir, supplier produknya. Produk yang dibeli oleh reseller disimpan di tempat X untuk dijadikan stok. Saat ada pembelian dari konsumen, maka semua proses selanjutnya akan diselesaikan semua oleh X. Kelebihan reseller yang pertama, ada stok tersedia hingga cara menjual lebih leluasa. Misalnya cash on delivery yang kita kenal dengan COD, cash on delivery, membuka counter, membuka toko, atau menjual langsung door to door. Kedua, bisa menerima konsumen dekat maupun jauh. Kelemahannya adalah reseller harus memiliki modal untuk membeli produk. Kedua, memiliki risiko produk mengendap di gudang karena tidak laku. Ketiga, direpotkan dengan proses packing dan pengiriman. Saya kira dengan penjelasan ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang pedagang yang jelas bukan produsen besar. Mudahnya saja lah, pergi ke Bukit Tinggi, beli bahan pakaian sebanyak-banyaknya, tetapi kita sampaikan kepada katakanlah grosir, dia harus grosir, saya mau jual lagi. Lalu kita beli, misalnya untuk persiapan hari raya, ini kan sudah tidak terasa udah mau hari raya lagi kita nih, 1 Maret. Kalau perhitungan hisab dan kalender internasional, maka 1 Ramadan itu bertepatan dengan 1 Maret. Nah, 1 Maret. Maka kita beli barang sekarang, tentu harga sekarang. Kita simpan di toko kita, lalu ketika bulan Ramadan kita jual. Kita drop dan kita stok itu barang. Bagaimana menurut pandangan Islam? Bukankah menumpuk barang itu juga diharamkan di dalam Islam? Menumpuk barang dalam arti numpuk barang, dia beli semurah-murahnya, kemudian dilakukan monopoli, semua barang saya beli. Nanti ketika orang tidak punya barang lagi, saya jual harga saya. Ini yang sebenarnya dilarang dalam Islam. Memonopoli sebuah produk Islam tidak boleh. Tetapi ini bukan monopoli. Kita beli barang, nanti pada saatnya kita jual. Tentu harga belinya adalah harga reseller, dijual kembali. Bagaimana berislam? Maka kita jelaskan penjelasan dari para ulama yang disarikan dari Al-Quran dan hadis. Pertama, reseller itu kita simpulkan, reseller itu kalau skema resellingnya, proses penjualan kembalinya memenuhi kriteria sebagai berikut. Apakah memenuhi kriteria sebagai berikut? Pertama, kriteria objek jual produk yang tidak tunai itu harus halal dan jelas kriterianya.
agar tidak termasuk produk gharar, produk tidak jelas. Yang kita beli jelas barangnya, kemudian ini yang kita dulu pernah kita bahas, tidak gharar. Gharar itu mengandung atau tidak jelas, yang dilarang dalam Islam. Ini hadis Rasulullah SAW. Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar. Naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang membeli dengan gharar, tidak jelas. Yang kriteria yang kedua, reseller itu agar sesuai yang ditulisnya harus memenuhi unsur ijab kabul. Ini sudah pernah kita bahas. Jadi muamalah jual beli di dalam Islam itu harus tetap mengandung akad ijab kabul. Tentu karena reselling, ijab kabulnya juga harus reselling. Saya beli barang ibu, saya beli barang bapak berupa ini yang akan saya jual kembali. Karena dalam Islam diperbolehkan kita beli untuk dikonsumsi, kita beli untuk kita jual lagi, berbeda harganya, itu dibolehkan dalam Islam. Maka akad yang disebut, saya beli barang bapak itu, pakaian apa namanya, untuk kemudian saya jual kembali. Ini yang dalam bahasa fikih muamalah modern reseller itu. Jadi harus ada ijab kabul bahwa itu akan dijual kembali. Karena kalau tidak dijual kembali itu akan berubah, akan berbeda harganya. Ini yang kita sebut dengan unsur-unsur bisnis, unsur-unsur perdagangan, dan itu yang mengandung profit, keuntungan. Berikutnya, selama skema akad yang dalam transaksi reselling terdiri dari akad, yaitu akad reselling dan supplier adalah akad jual beli tunai. Dengan demikian supplier mendapatkan margin. Jadi kepada produsen besar, kepada grosir, dia dalam hal ini dia harus cash. Jelas keuntungannya. Yang akan membeli, yang menjual kembali kepada penjual grosir, dia harus cash. Kalau tidak, ini nanti bermasalah secara akad, kan? Lalu yang kelima, antara reseller dan pembeli adalah akad jual beli tidak tunai, di mana harga yang dibayarkan tunai dan barang dikirim kemudian tidak tunai. Maksudnya tidak tunai dipesan dulu, karena membeli ulang bisa langsung ke orangnya, bisa melalui, nanti akan kita bahas, melalui pesan online. Jadi yang dimaksud adalah sampai dulu barang itu baru dibayar ke orang yang akan dijual kembali. Inilah kalau seperti ini resellernya atau resellingnya, maka yang seperti ini diperbolehkan di dalam sistem ekonomi Islam. Tetapi kalau dilakukan perdagangan menumpuk barang, kita monopoli agar orang tidak punya, apalagi dalam keadaan darurat bencana misalnya, lalu kita jual semahal-mahalnya, ini namanya monopoli sebuah barang, diharamkan di dalam Islam. Tetapi kalau harga sesuai dengan pasaran tidak dimonopoli, maka diperbolehkan di dalam Islam. Lalu berikutnya, yang pembahasan berikutnya ini mungkin yang kita kenal semua, jual beli melalui marketplace. Ibu ada beli barang melalui marketplace? Karena tahu marketplace, beli online. Beli online itu ada langsung ke orangnya, tetapi sekarang kalau kita jual beli online itu pada umumnya marketplace. Marketplace ini banyak, yang paling banyak digemari sebenarnya itu punya Cina. Apalagi di sana ada siapa? Alibaba yang kemarin perhitungan pemilu kita itu bermasalah, itu punya Alibaba. Pada umumnya kita berbisnis jual beli online itu pakai apa? Shopee kan? Shopee itu marketplace. Sebenarnya punya Shopee ini adalah Cina. Ya. Yang punya Indonesia dulu ada namanya Bukalapak.
Tapi karena persaingan bisnis kita kalah modal, maka data saya buka masih ada data. Yang satu lagi, dua, Tokopedia, marketplace. Bagaimana di dalam pandangan Islam? Jual beli melalui marketplace. Apa sih artinya marketplace ini? Market, pasar, place, tempat. Nah, jadi sebenarnya Shopee, Lazada ya, Bukalapak itu bukan yang punya barang. Dia hanya dalam bahasanya menyediakan jasa penjualan. Diumpamakan, misalnya ada sebuah toko di depan ini, saya taruh barang-barang saya di situ. Yang punya toko bukan dia punya barang saya, cuma jasa penempatan. Marketplace itu adalah yang punya barang, bukan Shopee, bukan Lazada, bukan apa. Dia itu cuma jasa menempatkan secara online. Maka kita lihat apa sebenarnya dalam bahasa ekonomi Islam ini yang kita sebutkan e-commerce. E-commerce, ekonomi commerce, perdagangan elektronik commerce, perdagangan elektronik. Kita baca dulu. Transaksi e-commerce adalah jual beli perdagangan secara online. Sedangkan marketplace adalah tempat berjualan online di mana penjual baru menerima uangnya jika barang sudah sampai pembeli. Ya. Jadi yang punya barang, misalnya apa yang Bapak Ibu beli? Pakaian. Yang Bapak Ibu beli pakaian di Shopee itu bukan punyanya Shopee. Shopee itu hanya menawarkan jasa menempatkan di apa bahasa mudahnya, di aplikasi dia, bukan yang punya Shopee. Tapi keuntungannya bukan main ke Shopee. Termasuk barang-barang luar negeri dari Singapura, apa kita lihat kan ada status perjalanannya kan bisa dicek. Kadang dari Singapura, kadang dari apa. Berhati-hati juga kalau beli barang-barang produk luar negeri. Kehalalannya. Jadi nanti ada soal barang kehalalan barang, ada kehalalan proses jual belinya. Ya. Nah, kita bacakan. Jadi marketplace itu adalah perlindungan dari marketplace. Maksud saya lakukan tadi. Ketika kita beli online, jadi yang punya barang taruh di marketplace yang kita sebut tadi, bisa Shopee, bisa apa. Kemudian uang dari customer kita, konsumen, itu akan diberikan kepada orang perusahaan yang menaruh barang di marketplace setelah sampai kepada kita pembeli. Sampai kepada kita sebagai customer, sebagai pembeli, sebagai nasabah, kan ada dua cara. Satu, saya sarankan lebih Islami, COD, bayar setelah sampai. Kalau kita bayar melalui transfer, melalui rekening, ada banyak persoalan. Satu, banknya yang sudah berulang-ulang kita sebut, satu banknya tidak bank Islam. Kita cek 90% bank yang digunakan dalam jual beli online itu belum bank syariah. Ini permasalahan sendiri. Yang kedua, sementara marketplace-nya juga bukan punya orang Islam. Terutama maaf, saya sering Shopee. Bukan si Shopee ya, Shopee. Shopee artinya apa sih? Belanja. Shopee kan belanja Shopee. Jadi kalau kerugian transfer, beli online ke langsung transfer, satu yang punya marketplace bukan orang Islam. Yang kedua, banknya tidak bank syariah pada umumnya. Yang ketiga, ada unsur horor, ketidakpastian barang. Maka kadang di TikTok, di Facebook kita temukan bertengkar antara yang mengantar barang dengan pembeli. Kenapa?
Saya tidak beli kayak gitu. Tidak tahu. Kita jangan protes kepada yang mengantar. Dia tidak tahu itu mana jasa mengantar. Ini persoalannya. Kalau mau protes ke perusahaan. Tidak bisa kita protes yang mengantarkan itu. Dia hanya mengantar seperti Pak Pos. Kalau kita bisa menerima surat dari pos, dia mengantar. Tidak bisa protes kepada petugas pos. Nah, kalau COD ini sama-sama online. Kalau COD, jadi cash on delivery, kita bayar setelah diantar, itu keuntungannya satu, kita minimal tidak berhubungan dengan bank-bank dompet. Karena kita tidak melakukan transfer dari bank dompet. Yang kedua, periksa marketplace itu, apakah kita bisa komplain terhadap produk? Kalau tidak, nanti ada honor. Kalau bisa, silakan. Jadi saya kira pengalaman yang itu saja. Silakan di unboxing bahasa sekarang, dibuka kotak itu, divideokan. Kalau tidak sesuai karena ada mengandung aib barang yang kita beli, kita kembalikan dengan mengirimkan video itu. Tetapi kalau tidak ada di sana ketentuan, boleh dikembalikan. Kalau tidak sesuai, maka ini juga mengandung orang seperti ini. Biar selamat. Nah, mari kita lebih kalau terpaksa menggunakan online, gunakan yang COD, cash on delivery, dibayar setelah sampai. Unsur-unsur syariahnya lebih terpenuhi. Mungkin kita kena jadi satu, berhubungan dengan aplikasi marketplace yang tidak punya orang Islam. Tetapi kalau dia itu transfer ke ini, kita banyak kan. Apalagi soal pakaian sering ada cocok. Nah, soal pakaian sering tidak cocok. Maka bayar apa saja COD. Kalau memang barangnya, tetapi nah itu yang soal pakaian. Kalau makanan pada umumnya cocok. Tapi kita tidak melihat makanan yang enak atau tidak, kita melihat sistem syariahnya. Sesuaikah dengan syariah atau tidak? Kita simpulkan pembelian barang melalui marketplace menurut ketua Islam yang kemudian difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN), jual beli melalui marketplace dan e-commerce, electronic commerce, perdagangan elektronik diperkenankan dengan syarat produk harus diketahui jelas seperti sebagainya, spesifikasinya, speknya, dan bisa diserah terimakan sesuai dengan kesepakatan. Transaksi jual beli yang terjadi antara pemilik produk dengan pembeli adalah jual beli yang namanya tidak tunai, al-bai' al-muajjal. Tidak tunai artinya dibayar kalau barang sudah sampai. Sedangkan transaksi antara pemilik marketplace dengan jual menggunakan jasa ijarah. Akad ijarah itu marketplace sekali dia tidak punya barang, tetapi harga barang yang kita beli itu sebenarnya sudah harga barang dari produsen ditambah jasa dari marketplace. Maka marketplace itu bukan keuntungan dari jual beli, tetapi dia dapat untung karena jasa. Namanya ijarah dalam sistem ekonomi Islam. Nah, ijarah. Baik, yang ketiga, ini bapak-bapak yang sudah sering dijawab atau insya Allah ada dapat info. Padang ini kapan mulai tolnya ini? Dan sudah sampai, sudah ada pintu gerbang Cicicin kan? Ini ada persoalan ekonomi Islam di situ. Kita ingin bicarakan tentang e-money, electronic money, kartu tol. Jangan dikira kartu tol itu tidak ada implikasi terhadap ekonomi, terhadap daging, terhadap nafas, terhadap iman kita. Itu ada persoalan. Mari kita lihat. Saya juga punya e-money karena memang yang tak punya itu tak bisa lewat produk. Mari kita lihat persoalan e-money, elektronik money. Hari ini kita banyak menggunakan e-money chip base konvensional. Mereka sekalian
Kita yang pertama mengatakan e-money yang kita gunakan hari ini belum sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Lalu bagaimana sikapnya? Kartu elektronik, e-money, electronic money, uang elektronik yang sekarang kita pegang itu masih bersifat konvensional, itu belum sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Kalau begitu bagaimana sikap kita? Kalau itu kita lakukan berarti kita sengaja melakukan aktivitas ekonomi yang tidak mengandung kehalalan. Kita baca penjelasannya dulu. Dalam fatwa dikatakan, fatwa MUI, e-money uang elektronik adalah alat pembayaran yang memiliki unsur-unsur berikut. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Dan kita itu belinya 50 termasuk, kita kena masuk bandara. Sekarang sudah pakai e-money, masuk bandara BIM karena bandara apa? Internasional Pablo. Tidak bisa masuk kalau tidak pakai. Kalau tidak beli dulu Pak, katanya suruhnya kita tidak masuk situ. Nah, maka kita jelaskan alat pembayaran yang memiliki unsur diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Kita kalau di sini kan bisa melalui BRI, bisa melalui BCA ya. Kalau yang di BIM itu jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola penerbit dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang. Dalam prakteknya, sebagai jasa transportasi menjadikan kartu e-money sebagai satunya alat pembayaran seperti komputer lain, busway dan e-tol termasuk masuk bandara. Apa fatwa DSN yang diterbitkan pada tahun 2017 nomor 116? Kriteria e-money seperti saya itu pertama terhindar dari transaksi yang dilarang. Kedua, biaya layanan fasilitas adalah biaya real sesuai dengan prinsip dan kerugi ijarah. Ketiga, ditempatkan di bank syariah. Keempat, dalam hal kartu e-money hilang, jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Kelima, akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan e-money. Penyelenggaraan clearing, penyelenggaraan penyelesaian air adalah ijarah, jumalah atau wakal bil ujrah karena produk yang dijual adalah jasa. Akad antara penerbit dengan pemegang e-money adalah wali atau qard karena jumlah nominal uang bisa digunakan atau ditarik kapan saja. Antara akad penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah ijarah. Nah, inilah e-money, elektronik, uang elektronik yang sesuai dengan fatwa. Inilah ketentuan elektronik yang halal. Sementara yang terjadi hari ini yang kita miliki itu tidak sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kalau kita pembayaran kalau kita masuk ke bandara, apalagi yang lain. Lalu bagaimana sikap kita sekarang? Tentu namanya ulama tidak hanya mau tidak, tentu harus memberikan jalan keluar. Dan sekalian kita ingin sampaikan kartu apa namanya itu chip e-money uang elektronik yang kita miliki sekarang ini hukumnya darurat. Seperti ditanya dulu bagaimana hukumnya ketika kita harus berhubungan dengan bank, maka dulu fatwa MUI tahun 1990-an darurat yang berkepanjangan. Sekarang darurat berkepanjangan dengan perbankan ekonomi syariah itu sudah hilang karena kita sudah punya bank syariah. Sekarang e-money yang ada sekarang ini belum sesuai dengan fatwa MUI. Karena itu elektronik uang elektronik yang kita miliki sekarang, apakah itu bayar tol, masuk bandara dan apapun bayarannya, maka sekarang ini darurat. Kalau dikatakan darurat, bagaimana posisi hukumnya? Maka berlakulah hukum, ketentuan hukum dalam kaidah usul fikih itu ad-daruratu tubihul ma'dhurat. Pada posisi sekarang ini elektronik, uang elektronik, kartu yang ada pada chip kita yang kita simpan dalam dompet atau dalam mobil
sekarang ini darurat. Ketika suatu saat pemerintah atau lembaga keuangan syariah sudah mengeluarkan chip atau elektronik money yang mengandung 4 unsur-unsur kehalalan, maka kita wajib ganti chipnya. Nah, yang jelas sekarang pemegang perusahaan yang memegang chip ini kita lihat BRI sekarang ada syariahnya. Kalau dulu ada dari syariah, saya maaf ya, seluruh orang di dalam saya katakan BRI kompen. Kalau bahasa kasarnya dia bank ribawi. Itu bahasa kata maaf ya. Yang kedua BCA itu bank kompen. Yang ketiga manusia. Yang ingat saya itu, kalau kita beli kartu e-money itu BRI, kemudian BCA, ada yang lain manusia. Apa? Ada yang tahu? Kan ada di kartu apa e-money kita ada itu. Itulah persoalannya. Jadi banknya bank kompen. Satu, yang kedua ada borornya di sana. Di mana borornya? Kita isi misalnya 250.000. Siapa memastikan kalau yang diambil oleh tol, apalagi tol itu belum dikelola, termasuk punya Yusuf Hamka yang di Jakarta. Dia perusahaan tol itu dia, tetapi sistem yang dibangun negara belum syariah. Maka dia bertanya, saya dalam berbisnis, kemudian pula saya tinggalkan karena bisnis tol yang saya lakukan, kata Yusuf Hamka, banyak membantu saudara-saudara yang lemah. Maka kita tunggu fatwa. Fatwanya sudah ada, produknya belum keluar. Itulah daruratnya. Maka sekali lagi kita lakukan, kita belum berdosa selama belum keluar money syariah. Tetapi saya tidak lagi berani mengatakan kita darurat ketika kita punya hubungan dengan bank-bank kompen. Tidak lagi daruratnya sekarang, karena baik institusi Islam maupun negara sudah menyelamatkan umat melalui bank syariah. Nah, tentang money ini belum dikeluarkan produknya. Maka kita sekarang dalam keadaan darurat ketika memiliki money elektronik, uang elektronik. Tentu usaha kita paling lama berdoa kepada Allah agar segera dikeluarkan produk money syariah. Baik sekalian, silakan. 11.20 asar maghrib Isya 3:3. Silakan. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Baik sekalian, kalau tidak ada kita lanjutkan. Begini, kesannya setelah materi ini diamanahkan kepada kita, ini kesannya banyak dosa kita di dalam ekonomi ini. Kesannya setelah sampaikan materi-materi ekonomi syariah, setelah materi ini diamanahkan kepada kita, seolah-olah kita ini berlumuran dengan dosa-dosa ekonomi syariah, dosa-dosa muamalah. Insya Allah kalau dosa meninggalkan sholat tidak ada lagi, dosa zina alhamdulillah tidak ada, dosa mencuri tidak ada, tapi dosa bisnis yang kita lakukan nampaknya. Nah, agar lebih tenang sedikit hati, kita sampaikan bagian terakhir bagaimana sebenarnya hijrah bisnis syariah itu. Maka bagian terakhir kita sebut hijrah bisnis syariah. Ya kan? Jadi kena semua ini kan. Pinjam ke bank masih 10 tahun lagi, dulu pinjam 15 tahun masih 10 tahun lagi. Beli mobil, iya 10 tahun ini baru tiga orang baru lulus saja. Karena kredit kontraknya SK-nya digadaikan, ini gimana kita ini? Nah, maka bagian penutup kita sampaikan hijrah ekonomi syariah, atau lebih spesifik hijrah bisnis syariah. Pertama,
Apa itu hijrah? Kajian Jumat Baru dulu kita kenal dengan nama hijrah. Mudah-mudahan ibu sudah ganti namanya. Ini minimal nama akhirat atau nama akhirat. Kalau ini hijrah bisnis syariah. Apa hakikat hijrah itu apa? Disyariatkan dari hadis tentang hijrah. Kata Rasulullah, "Faman hijratuhu lillahi wa rasulihi, fa hijratuhu lillahi wa rasulihi." Jadi apa itu hijrah? Para ulama hijrah itu memang ada dua. Ada hijratul makan, pindah ke tempat. Tetapi hakikat hijrah itu adalah hijratul amal, berpindah perbuatan. Kalau hijrah tempat, ya Rasulullah sebenarnya melakukan dua ini, hijrah lughawi dan hijrah maknawi. Rasulullah melakukannya hijrah dari Makkah ke Madinah. Tetapi hijrahnya Rasulullah itu artinya adalah hijrah dari suatu situasi sosial yang tidak mendukung akidah yang benar, hijrah ke Madinah yang mendukung, sosial mendukung. Jadi hijrah bisnis itu adalah ayo kita tinggalkan bisnis yang berorientasi riba. Kalau Profesor Antoni mengatakan prinsip apa dia katakan satanic sistem setan, karena riba ke sistem yang halal. Itulah hijrah. Kesimpulannya dalam waktu ya kita simpulkan hijrah ekonomi atau hijrah bisnis itu adalah ayo kita tinggalkan aktivitas yang tidak sesuai dengan syariah dengan aktivitas baru yang sesuai syariah. Kalau masih terlibat dengan yang lama, maka mohonkan kepada Allah agar diampuni. Illa ma baqiya, kecuali yang sudah terlanjur kita lakukan. Hijrah dalam ekonomi syariah hukumnya wajib. Hijrah dari bisnis konvensional yang ribawi ke bisnis syariah hukumnya wajib. Apa artinya wajib? Kalau kita berpindah dari bisnis konvensional ribawi ke bisnis syariah berpahala, kalau tidak pindah berdosa, kan wajib. Tetapi tentu dilakukan secara konvensional, secara berangsur-angsur, karena Quran sendiri mengatakan berangsur. Dalam kondisi sistem yang tidak memungkinkan, maka diperkenankan melakukan yang dilarang. Seperti yang kita jelaskan tadi, elektronik, commerce, uang elektronik itu. Kenapa berangsur-angsur? Pertama, kan ada hadis mengatakan yang lalu ala mastata'tum, lakukan apa sesuai dengan kemampuan kalian. Karena ada nasihat Rasulullah begini, saudara sekalian. Wahai anakku, jangan tergesa-gesa. Sesungguhnya Allah menghapus keharaman khamar di dalam Al-Quran 2 kali. Sampai diharamkannya khamar itu di kali yang ketiga. Dan aku takut, kata Rasulullah, jika aku mengajak manusia ke dalam kebenaran sekaligus, mereka akan meninggalkannya sekaligus dan menjadi fitnah di kalangan kaum muslimin. Karena itulah kita ada secara berangsur-angsur. Tetapi untuk menyelamatkan daging, pikiran, pendengaran, mata, mulut, kaki, tangan kita, maka ayo kita tinggalkan secara berangsur-angsur. Demikianlah kajian ekonomi syariah kita malam ini. Mudah-mudahan kalimat terakhir, ayo kita angsur-angsur agar daging, rumah, mobil, anak-anak tidak tumbuh dari yang bersifat ribawi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.